hari akhirat berkenaan dengan dua ayat. Nanti insyaallah kita akan selesaikan dua ayat ini, dan hanya dua ini ayat yang selalu berdekatan antara baca Quran dan sholat. Antara baca Quran dan sholat hanya dua ayat, yaitu surah Fatir ayat 29 dan surah Al-Ankabut ayat 45. Mari kita ulangi kemarin berkenaan dengan kita insyaallah diwarisi Al-Quran, ya, sebagai orang yang dipilih oleh Allah insyaallah, ya. Nah, di dalam ciri-cirinya ada tiga hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitab. Kemudian kami wariskan Al-Quran. Allazi istafaina min ibadina, kepada yang kami pilih, ya, di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsihi, maka di antara mereka, walaupun sudah diwariskan Al-Quran kepada mereka, di antaranya masih menzalimi diri sendiri, ya, zalimun linafsi. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, ada yang segera berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini agak membingungkan kita, kan, kalau kita enggak betul-betul mendapat petunjuk, ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 hadis yang dilengkapi untuk menjelaskan ayat tersebut, ya. 1, soal hisab, ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas terhadap 3 kelompok ini. Pertama, yang tidak melalui hisab, yaitu kelompok yang ketiga, tidak melalui hisab, langsung masuk surga. Kedua, kelompok kedua dihisab dengan ringan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang nomor 1 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut hadis Ibnu Abbas. 3 hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa syafaatku, kata Rasulullah, syafaatku, ya, syafaati li ahlal kabar, ya, syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar, dosa berat, min ummati, dari umatku. Jadi syafaat Rasulullah itu untuk orang-orang yang berdosa besar. Nah, ini orang yang menzib zalimi dirinya sendiri mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya. Itu 3 hal hadis itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Memang agak sulit kita memahaminya, ya.
Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, zalimun linafsi, zalim itu artinya terhadap Al-Quran itu masih ada zalimun linafsi, masih gelap. Nah, katakan istilahnya masih gelap ya. Tentu kalau masih gelap, banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu kelompok pertama ya. Namun ayat-ayat sebelumnya menggambarkan bagaimana orang yang baca Quran untuk mencapai orang yang diberi Al-Quran itu tentu tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Yaitu orang yang baca Quran. Innalladzina yatslunal kitab, innalladzina yatsluna kitaballah, yang baca Quran berdasarkan kata membaca tala. Tala itu berarti membaca Al-Quran dengan ilmu ya, dengan ilmu. Jadi bisa saja ilmu yang sudah ada membantu kita dalam memahami ayat Quran, atau kita menemukan sesuatu pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ilmu. Jadi kata faqih itu sebetulnya kata faqih itu, makanya ilmu fikih itu berdasarkan kajian-kajian daripada fuqaha gitu ya. Jadi faqih itu tafakkur, ilmu yang ada di dalam diri kita, ilmu-ilmu yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian ilmu itu memberi dasar yang kuat sehingga muncul ilmu baru ya, berdasarkan ilmu-ilmu yang lama gitu, ya. Oleh sebab itu penafsiran Al-Quran itu berkembang tumbuh ya, dari ulama terus tumbuh berkembang karena Al-Quran itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau ulama, kira-kira ulama abad ke berapa? Abad ke-10 katakanlah, tidak mungkin ya sanggup mencapai sesuatu yang dihadapi oleh suatu masyarakat abad ke-14 ya, sudah pasti. Jadi kalau tafsir-tafsir itu kita pelajari ya, satu persatu ya, nanti akan tumbuh ya, penafsiran-penafsiran baru. Seperti misalnya sekarang ini ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, bagaimana timbul penyakit ya, wabah COVID-19. Jadi kalau kita membaca Al-Quran akan terlihat, misalnya dalam surah Al-Ankabut ya, ayat kedua, ayat terakhir, surah Al-Ankabut ayat terakhir. Kita lihat aja surah 41 ya. Kita lihat ada dua ayat. Fusilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surah Fusilat ayat 53-54. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di dalam semesta alam, dan wa fi anfusihim,
anfusihim, dan di dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi kalau sekarang orang-orang makin maju mempelajari otonomi, ya, menjalani anatomi dari diri kita, bagaimana jantung, bagaimana paru-paru, semakin dalam, bagaimana otak, ya, digambarkan, itu semakin Allah menunjukkan karena kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau orang yang zaman dulu belum tahu, ya nggak bisa, gitu ya. Dalam diri kita, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul annahul haq, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Seperti sekarang ini COVID, ya, semua orang di dunia ini menggetar, takut, ya. Allah menunjukkan kebesarannya karena COVID itu menyentuh diri kita, dipelajari orang macam-macam, gitu ya. Kemudian Allah menanya, awalam yakfib bi rabbika, apakah cukup dengan hadirnya Tuhan? Maksudnya perjalanan Allah memberikan, ya, memperlihatkan kebesarannya itu kan tidak bisa kita jangkau karena umur kita kan hanya sebatas katakanlah 70 tahun, 60 tahun. Padahal Allah akan mempertunjukkan kebesarannya itu kan sepanjang tahun. Misalnya mayat Fir'aun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ilmu yakin, hanya tahap ilmu yakin. Ya, dalam Quran dikatakan Fir'aun tenggelam dan mayatnya diawetkan hanya dengan ilmu yakin saja, ya. Tapi zaman sekarang, ya, setelah tahun ditemukan mayatnya abad ke-18 akhir, tahun 1896 kalau tidak salah, mayatnya ditemukan, diteliti baru tahun 70, ya, tahun 70-an dibawa ke Perancis, diteliti oleh Profesor Maurice Bucaille. Dan kita bisa melihat sekarang dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, ya, gitu kan. Pertanyaan Allah kepada kita, awalam yakfif bi rabbika, apakah cukup kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Tuhanmu, annahu ala kulli syai'in syahid, ya, bahwasanya dia menyaksikan segala sesuatu. Jadi sepanjang umur kita mungkin kita menyaksikan 1, 2 atau tidak mungkin. Kalau misalnya COVID-nya, kalau orang-orang meninggal tahun 2019, ya, di akhir 2019 tidak menyaksikan kebesaran Allah mengenai COVID ini, ya, jadi sepanjang itu. Demikianlah, ya, kita mempelajari Quran sudah pasti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun orang jangan lupa belajar dari ulama-ulama dulu. Dari situ ilmu yang ada, misalnya Ibnu Katsir hanya menjelaskan ayat tersebut berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa orang yang diwarisi Al-Quran itu satu akan dibebaskan dari hisab,